Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan.
kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukkan 500 gram file dada ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu rebus sampai ayamnya matang dan empuk ya. Ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai uapnya hilang ya. Kemudian suwir-suwir ayamnya atau bisa menggunakan chopper. Proses sebentar ayamnya, tetapi jangan sampai halus. Untuk tekstur ayamnya setelah dichopper, seperti ini. Selanjutnya haluskan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Setelah harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya lalu memarkan, dan 4 lembar daun jeruk. Kemudian masukkan ayam suwirnya, lalu aduk rata. Tuang 150 ml santan, aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masak sampai matang, santannya menyusut, dan ayamnya tidak basah lagi ya. Ayamnya tidak basah lagi dan santannya sudah menyusut, jadi sudah matang. Lalu angkat.
Buang serai dan daun jeruknya, lalu sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit pastelnya, siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula halus. Aduk rata. Tambahkan 100 gram margarin. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang untuk beratnya sekitar 50-60 gram. Lalu 4 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 120-130 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air es, sesuaikan dengan beratnya telur ya. Saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni ringan, jangan terlalu kuat menguleninya. Uleni sampai adonan tercampur rata dan cukup sampai menggumpal saja ya, tidak sampai adonan lembek. Jika adonan sudah cukup lembab, hentikan penambahan airnya ya, karena adonan akan lentur setelah didiamkan selama 30 menit. Untuk tekstur adonan sudah cukup lembab, tapi tidak lembek. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah lentur dan elastis. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Setelah saya timbang masing-masing 30 gram, menghasilkan 26 bagian. Selanjutnya akan membentuk pastelnya. Cuci tangan kembali dan keringkan. Ambil satu adonan, lalu bulatkan. Gilas tipis. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Kemudian beri isian ayam secukupnya. Saya beri 1,5 sendok makan. Rapikan isiannya, lalu lipat. Lalu tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilih pinggirnya. Bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Lalu tata dalam loyang.
Oh ya, jangan lupa tutup adonan yang ngantri dengan plastik atau serbet bersih supaya adonan tidak kering ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas, masukkan pastelnya. Kecilkan sedikit apinya ke api sedang cenderung kecil. Dan goreng pastelnya dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu warna kulitnya sampai kuning kecoklatan. Bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya. Sudah matang ya? Kulit pastelnya sudah sangat kokoh dan warnanya kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastel setengah matang saja dan sudah kokoh. Biarkan pastelnya sampai dingin, setelah itu baru dikemas. Pastel isi ayam suwirnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih, dengan tekstur yang renyah banget, kokoh, kering, dan tidak berminyak. Dan renyahnya awet sampai berjam-jam. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, tuang 100 ml santan ke dalam wadah, tambahkan 50 ml minyak goreng, aduk rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Gunakan cetakan kue dengan cekungan dalam di bagian bawah. Saya menggunakan 2 cetakan dengan ukuran yang berbeda. Kemudian masukkan 2 butir telur ukuran besar ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Adonan sudah mengembang, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ayak. Kemudian kocok sebentar dengan sepi 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Beri 1 bagian dengan pasta coklat secukupnya. Aduk sampai rata. Lalu beri 1 bagian dengan pasta mocha secukupnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan 3 adonan secara selang-seling. Masukkan sedikit adonan coklat. Lalu masukkan sedikit adonan putih. Dan masukkan sedikit adonan mocha. Timpa dengan adonan yang sama di atasnya. Lakukan sampai adonan hampir penuh. Seperti ini. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, segera angkat.
Masukkan adonan berikutnya. Kemudian saya akan membuat flan susu kejunya. Tuang 90 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 40 gram keju cheddar parut. 1 saset SKM putih. Aduk rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari cetakan. Masukkan flannya yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga, seperti ini. Lalu gunting sedikit ujungnya. Kemudian masukkan flannya ke dalam cekungan kuenya sampai penuh. Lakukan sampai selesai. Dan beri keju cheddar parut secukupnya. Bolu kukus tiramisu mini dengan flan susu kejunya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir. Lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 3 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu sambil diayak dan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai tercampur rata.
Selanjutnya, tuang 450 ml santan yang agak kental sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Di sini saya menggunakan pasta pandan suji. Lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan dan aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm yang sudah diolesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis kembali dengan minyak goreng. Aduk adonan terlebih dahulu, lalu tuang adonan sambil disaring. Terlebih dahulu siapkan wijen secukupnya. Cuci tangan dan keringkan. Lalu taburi wijen secukupnya atau sesuai selera. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, letakkan loyang di rak tengah dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 1 jam atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 1 jam, tes kematangan. Tidak ada yang menempel di lidi, jadi sudah matang ya. Lalu keluarkan dari oven dan biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Kue bingka pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, lembut, dan wangi. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci, beri air, dan rendam selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan kacang hijau kupasnya. Dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit,
angkat, biarkan sampai kacang hijaunya sampai hangat atau dingin. Setelah kacang hijau kupasnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 150 ml santan dari total 250 ml santan. Proses sampai kacang hijaunya halus. Lalu masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, lalu tuang sisa santan yaitu 100 ml. Aduk sebentar. Kemudian masak dengan api kecil. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Terus diaduk. Sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah kalis. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah adonan isinya dingin, bentuk bulat-bulat dengan berat masing-masing 20 gram. Selanjutnya untuk membuat kulitnya, tuang 200 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Rebus sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut. Matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai santannya hangat. Setelah santannya hangat, dalam wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih. Tambahkan 150 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tuang santan yang sudah hangat sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan, terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Lalu uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk. Lalu tambahkan pewarna makanan merah secukupnya atau sesuai selera. Uleni kembali sampai warnanya tercampur rata.
Sudah tercampur rata? Selanjutnya, siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Minyak goreng secukupnya untuk olesan. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya. Dan cetakan kueku atau kue tok. Kemudian mencetak kueku atau kue tok. Taburi tipis cetakan dengan tepung ketan. Timbang adonan kulit masing-masing sekitar 29-30 gram. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian timbang adonan kulit sekitar 29-30 gram. Lalu bulatkan. Kemudian bentuk cekung di tengahnya atau bisa juga dipipihkan. Ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat, lalu rekatkan sampai isinya tertutup rapat. Lalu bulatkan kembali. Seperti ini. Kemudian cetak di cetakannya sambil ditekan-tekan dan diratakan. Lalu keluarkan dari cetakannya dengan cara dihentakkan. Letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis minyak goreng. Tata di atas loyang atau bisa langsung di kukusannya. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kuenya dalam kukusan dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kuenya tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Selanjutnya, rapikan daun pisangnya.
Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 130 ml minyak goreng ke dalam wadah. Tambahkan 1 saset santan instan dan 1 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Dan sisihkan. Kemudian siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih, dan kental berjejak. Sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai adonan tercampur rata. Untuk tahap ini bisa menggunakan dengan spatula ya. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan campuran minyak goreng, santan instan, dan SKM putih. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata, yaitu tidak ada endapan minyak goreng di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Untuk masing-masing bagian akan diberi warna. Untuk bagian pertama akan saya beri warna ungu. Beri warna ungu secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Adonan ungu ini untuk lapisan paling bawah ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis dengan minyak goreng. Untuk sisi bagian pinggirnya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Kemudian tuang adonan ungunya. Ratakan.
Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan apinya sampai api kecil dan kukus dengan api kecil selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Sambil menunggu lapisan ungunya dikukus, beri masing-masing bagian dengan warna yang berbeda. Untuk lapisan kedua, beri warna biru secukupnya. Lalu aduk rata. Lapisan ketiga beri warna hijau secukupnya. Untuk lapisan 4, beri warna kuning secukupnya. Untuk lapisan 5, beri warna orange. Untuk warna oranye-nya, perpaduan dari warna kuning dan merah ya. Beri warna kuning secukupnya. Dan warna merah secukupnya. Dan untuk lapisan terakhir, beri warna merah, lalu aduk rata. Setelah 7 menit, lalu tuang adonan birunya. Ratakan permukaannya. Dan kukus selama 7 menit. Untuk lapisan terakhir, yaitu warna merah, dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, kuenya sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah kuenya dingin, keluarkan kuenya dari loyang.
Untuk pinggiran kuenya bisa dirapikan. Kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera. Rainbow cake kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.